Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terpujilah Tuhan yang sampai hari ini masih memberikan kepada kita waktu dan kesempatan untuk terus bersekutu dan memuliakan nama Tuhan, walaupun saat ini kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Tentunya semua ini boleh terjadi, kita boleh kuat dan sehat. Itu semua karena berkat dan penyertaan Tuhan. Ibadah pada saat ini adalah ibadah minggu yang terakhir di bulan Mei, yang dirangkaikan dengan hari ketuangan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Dan oleh karena itu, biarlah kita tetap menyembah Tuhan, menghadap hadirat Tuhan dalam kekudusan peribadatan kita di pagi ini. Karena itu, saya undang jemaat Tuhan berdiri. Sementara berdiri, mari kita nyanyikan klik nomor 8, segala puji syukur. Masih berdiri, kita masuk pada panggilan beribadah. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jemaat Tuhan masih berdiri, kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 242 ayatnya yang pertama. Muliakan Roh penghibur
kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Kita masuk pada nats pembimbing, yaitu dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-10. Nats pembimbing Yesaya 41 ayat 10, demikian bunyinya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan mari kita memuji Tuhan dari klik nomor 144. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Potum dan salam. Pertolongan kepada kita dalam ibadah Pentakosta hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat disilakan duduk. Hari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 237. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah, lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai Musyafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kita masuk pada hukum Allah. Dengarkanlah hukum Allah dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Setelah kita mendengarkan hukum Allah yang harus kita jalani dalam hidup ini, sadarlah kita tidak mampu menjalankannya karena dosa kita. Untuk itu marilah kita sama-sama masuk pada pengakuan dosa dan dengan kerendahan hati kita menghadap Tuhan. Manusia telah diciptakan segambar dengan Allah. Tetapi kenyataannya manusia seringkali melawan dan memberontak terhadap Allah sebagai pencipta. Karena itu, kita datang pada saat ini mengaku dosa kita dan semua pelanggaran kita. Bapa di sorga, kami mau hidup di dalam terang kuasa Roh Kudus. Bapa, inilah kami yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami undang sama-sama kita berdiri. Setelah kita sadar, kita telah mengaku dosa di hadapan Allah, maka dengarkanlah berita anugerah Allah. Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang telah dikasihi dan diampuni Allah. Dan oleh kasih-Nya, kita menikmati keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dengarkanlah perkataan Rasuli, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jemaat disilakan duduk dan marilah kita masuk pada pelayanan firman Tuhan yang dalam hal ini adalah perayaan Pentakosta yang oleh Badan Pekerja Majelis Sinode telah menyiapkan pembacaan di seluruh gereja Protestan Indonesia di Gorontalo, dan pembacaan ini adalah dari Kitab Perjanjian Baru, Roma pasal 8, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Roma
pasal 8 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Saya percaya di hari Pentakosta ini kita rindu untuk menerima akan firman Tuhan. Tetapi dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu menerima akan firman Tuhan. Untuk itu mari berdoa. Inilah kami ya Allah, anak-anak-Mu yang mendambakan pertolongan tangan-Mu yang penuh kasih di dalam kehidupan kami. Karena kami tidak punya kekuatan kemampuan sedikit pun dalam hidup ini. Saat ini Engkau melihat apa yang menjadi kerinduan kami semua yang hadir dalam ibadah ini. Kami rindu mendengarkan akan firman-Mu. Kami rindu supaya firman-Mu akan termeterai dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan, dengan kemampuan kami sendiri kami tidak mampu. Hanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami percaya. Kuasa Roh Kudus-Mu yang datang menolong kami, menguatkan kami. Dan kami percaya kami akan dapat menerima firman-Mu hanya dengan pertolongan dari kuasa Roh Kudus-Mu. Inilah kami Tuhan, kami adalah hamba-hamba-Mu, dan kami telah siap menerima firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sekali lagi pembacaan Roma 8 ayat 18 sampai dengan yang ke-30. Mari kita akan baca tentunya bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab, silakan membaca dan mengikutinya, dan kami akan membacakan untuk Bapak Ibu saudara-saudara dengan judul Pengharapan Anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya.
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita terpujilah nama Kristus. Kita sambut dengan amin, rohku pun berkata, dan apa yang seterusnya. Amin, rohku pun berkata, amin, sabdamu benar. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Terpujilah nama Tuhan karena dengan kasih-Nya, dengan pemeliharaannya, benar-benar kita semua masih menikmati hidup sampai pada saat ini. Dan itu bukan karena dari kita, tapi itulah pengasihan Allah. Allah yang telah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan itulah yang kita nikmati sampai sekarang ini. Sehingga itu kita wajib mengucap syukur. Di mana juga pada hari ini sama-sama kita merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah 50 hari sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan 10 hari sesudah kenaikan Tuhan Yesus. Yang kita percayai bahwa Allah telah berjanji kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menerima Roh Kudus sebagai penolong. Dan itu benar-benar terjadi di mana peristiwa Pentakosta itu telah terjadi, disaksikan pada Injil Matius pasalnya yang kedua. Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Benar-benar terjadi bahwa mujizat pertama adalah lidah api. Angin topan, kemudian murid-muridnya dapat berbicara dalam semua bahasa. Luar biasa saudara-saudara, janji Allah bahwa akan datang penolong. Ketritunggalan Allah yang kita sembah adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan itulah Allah Roh Kudus sebagai penolong yang kita sembah, yang kita rayakan pada hari ini. Yang tentunya perayaannya tidak sama seperti perayaan Natal, tapi benar-benar ini hari raya gerejawi, di mana kita menerima pengasihan Allah, Roh penolong, Roh yang menjaga, melindungi, menguatkan kita semua. Dan tentunya semua itu hanya karena Allah sangat mengasihi kita. Bacaan Alkitab hari ini yang sudah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Sinode, yaitu dalam Roma 8 ayat 18 sampai 30. Garis besarnya adalah menekankan betapa pentingnya hidup dalam pengharapan. Sekali lagi Bapak Ibu, dalam bacaan ini ditekankan betapa pentingnya hidup dalam pengharapan. Pengharapan adalah sesuatu yang nanti benar-benar akan diterima, yaitu hidup yang terus menanti dengan tekun dan taat, saat mana semuanya akan diubah dan disempurnakan oleh Yesus Kristus. Itulah pengharapan kita. Tadi ayat 18 dikatakan penderitaan zaman sekarang ini tak dapat dibandingkan dengan kemuliaan akan dinyatakan kepada kita. Luar biasa janji Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menegaskan hal ini. Tidak hanya dalam rangka penyampaian firman atau pesan kepada jemaat Roma, tetapi juga benar-benar pengharapan ini ada satu kesaksian di dalam kehidupannya. Di mana
pada kesaksian imannya, pengharapan yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus. Yaitu dia sadari bahwa kehidupannya adalah orang yang rindu untuk merusak pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus memakai dia. Sehingga benar-benar membuat dia tetap bertahan dalam penderitaan pada saat ia melaksanakan tugasnya untuk memberitakan Injil. Karena sudah menjadi pengharapannya sesuai dengan janji Allah, bahwa ada hidup yang kekal yang dijanjikan oleh Allah. Sehingga itu Rasul Paulus sungguh meyakinkan bahwa penderitaan yang dialaminya tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus pada saat nanti. Itulah yang menjadi pengharapan Rasul Paulus. Pada ayat yang ke-23 juga, akibat tekanan dan penderitaan, kadang-kadang manusia terus menantikan dan merindukan saat pengangkatan dan pemuliaan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel juga dalam penderitaan di pembuangan. Karena adanya penderitaan kehidupan mereka, maka benar-benar mereka menerima janji Allah sebagai harapan dalam penantian mereka, bahwa Tuhan akan datang menolong mereka. Nah, tentunya hal ini hanya mungkin terjadi jika setiap manusia telah menerima karunia sulung roh, tetapi berada juga dalam ketekunan dan ketaatan. Jadi ada pengharapan yang pasti, tetapi jalannya adalah benar-benar orang yang telah menerima roh Allah dengan tekun dan taat menjalani apa yang diimankan. Semangat roh Allah dalam diri kita telah membangkitkan kekuatan untuk kita dapat bertahan hidup dalam kasih dan pengharapan. Roh yang telah dicurahkan kepada murid-muridnya memberikan satu kekuatan. Roh Kudus itu juga yang telah dicurahkan bagi kita semua yang telah menerima Yesus Kristus. Di mana Roh Kudus sebagai penolong, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Roh Kudus tetap memimpin semua orang percaya untuk mampu melewati banyak tantangan, tekanan, dan penderitaan di dalam hidup ini. Kita lihat di ayatnya yang ke-28, saya akan bacakan sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Penting di sini kita lihat, kita catat, siapa yang bekerja dengan penuh kebaikan kepada Allah, dengan sungguh-sungguh menjalankan tanggung jawabnya, ia akan mengasihi Allah dan dia juga akan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekarang ini tentunya dalam penderitaan dan pengharapan kita. Secara global atau secara mendunia sekarang ini, semua manusia telah mengalami masa-masa sulit sebagai akibat tekanan pandemi COVID-19 atau Corona. Di mana-mana ada ketakutan dan kecemasan karena pandemi ini telah merenggut korban yang tidak sedikit. Tidak saja berdampak pada sektor kesehatan, tapi juga pada sektor-sektor lain seperti aktivitas keagamaan, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Dalam keadaan seperti sekarang ini, kita tahu saudara-saudara, dan kita percaya kita sedang diuji oleh Allah. Kita sedang ditempa agar supaya sebagaimana mendapatkan emas murni, dia harus dibakar, ditempah.
sehingga dapat mendapatkan kemurnian. Nah, kepada kita, apakah kita dengan pengharapan yang terus ini, walaupun kita tidak dapat beribadah bersama-sama, apakah kita tetap menanti saat kemuliaan Kristus itu dinyatakan? Apakah kita tetap sebagai orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Banyak jalan yang akan ditempuh oleh iblis untuk menggoda kehidupan kita. Tetapi kita percaya kita telah dipilih oleh Allah dan kita dikuatkan oleh Roh Kudus. Nah, kita percaya kita menjalani dan menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang ini. Bahkan menghilangkan perasaan takut dan khawatir. Tidak ada jalan lain, hanyalah menjaga kekudusan iman kita. Kekudusan hidup kita di hadapan Allah. Menjaga kekuatan iman, pikiran, tenaga, kita benar-benar kita berpengharapan yang teguh. Hanya kepada Allah sebagai penolong yang boleh memampukan kita untuk boleh bertahan dan melewati masa-masa sulit sampai kapanpun. Kita percaya Allah tidak akan menguji iman dari setiap kita manusia. Mari kita berjaga-jaga terus. Kita tetap mengucap syukur di dalam doa kita. Kita tetap membangun persekutuan semakin erat dengan Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus. Dan tentunya itu dengan meyakini badai pasti berlalu. Dengan Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Dan untuk itu, saudara-saudara, mari saya undang saudara-saudara kita mengakhiri firman Tuhan ini dengan sama-sama berdiri dan mari kita membuka dari kitab Yesaya tadi pasalnya yang ke-41. Kita akan baca bersama-sama menjadi pegangan kita sebagai nats pembimbing pada saat ini. Yesaya 41 ayat yang ke-10 kita baca secara bersama-sama. 3, 2, 1. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kami telah diperdengarkan dengan firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Benar-benar kami sadar penderitaan sekarang ini tidak akan melebihi daripada apa yang akan kami terima jika kami setia kepadamu. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kembali sama-sama kita berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat perkataan Rasul Paulus. Karena itu saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan sementara persembahan diedarkan, diiringi dengan Kidung Jemaat 235 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan mendengarkan, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan kita akan mendengarkan pokok-pokok doa yang akan dibacakan oleh majelis jemaat. Silakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada tanggung jawab kita untuk bergumul bersama dengan saudara-saudara kita, bahkan bersyukur bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita mendoakan jemaat yang dalam keadaan sakit maupun dalam proses penyembuhan. Adik Revan Matindas, Saudara Odi Dengkule, Bapak Henry Tio Moroharjo, dan tante dari Diaken Ellen Selvi Dengkule yang sakit di Gentuma, juga Ibu Diaken Selvi Sigar. Anggota jemaat yang berhari ulang tahun di minggu yang berjalan ini, Bapak Michael Jerry Tomana tanggal 2 Juni, Bapak Yun Ngorce tanggal 4 Juni, Saudari Jessica Makarau tanggal 6 Juni, anak Florencia Langgeroni tanggal 6 Juni. Anggota jemaat yang bertugas ataupun yang berada di luar daerah, Bapak Wensi Runtukahu, Saudara Michael Jerry Tomana, Ibu Ice Langgeroni Sulu dan anak, Ibu Angel Bertaden, Bapak Filia Matindas, Batalion 713 Setiatama yang bertugas di Papua. Saudara,
Marcel Kumaralo. Juga yang lanjut usia, Bapak Handri Tio Moroharjo, Bapak Yahya Dengkule, Bapak Pengili Hawa, Ibu Betty Rumampuk, Ibu Larce Tatipang. Kita bersyukur bersama dengan keluarga Bilangan Dengkule. Demikian pokok doa kita di ibadah saat ini. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini kami sangat bersyukur karena pagi hari ini kami boleh beribadah, di mana kami juga boleh merayakan hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus, yang menunjukkan janji Allah yang begitu setia kepada manusia. Dan sungguh luar biasa, Tuhan telah mengaruniakan penolong bagi kami. Dan itulah yang kami aminkan sampai pada saat ini. Kami tetap kuat di dalam iman, mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan, Engkau melihat kerinduan kami semua untuk boleh beribadah bersama-sama langsung di rumah-Mu yang kudus. Kami tetap merindukan dan kami tetap memohon, kiranya tangan Tuhan akan menjamah kami, menjawab apa yang menjadi kerinduan kami. Dan di waktu yang Tuhan tentukan, kami akan beribadah bersama-sama. Ada satu sorak-sorai yang kami akan nikmati sesuai dengan janji Tuhan. Kami juga berdoa saat sekarang ini Tuhan, dimanapun kami beribadah, melalui ibadah saat ini di rumah kami masing-masing, dimanapun firman Tuhan diperdengarkan, diterima oleh jemaat, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu terus Tuhan menjaga, melindungi, sehingga firman yang diterima ini adalah benar-benar menjadi pegangan dalam kami menjalani kehidupan di minggu yang berjalan ini. Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya jaga Tuhan dan lindungi kehidupan kami di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami masing-masing, antara suami istri, antara orang tua dengan anak-anak. Biarlah kami suami istri saling mengasihi, saling mengampuni, yang menjadi contoh bagi anak-anak maupun cucu-cucu kami. Terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami di minggu yang berjalan ini, dalam segala usaha pekerjaan kami, Tuhan kiranya memberikan kearifan, sehingga kami dapat melaksanakan tanggung jawab kami. Dan teristimewa Tuhan kesehatan, yang Tuhan akan karuniakan terus kepada kami semua, untuk kami melanjutkan kehidupan kami menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, apa yang kami hadapi, bahkan dihadapi dunia ini, ada maksud Tuhan yang paling baik, membawakan manusia untuk mendapatkan janji Tuhan. Itulah kiranya akan menjadi bagian kami semua, Jemaat Satya Wacana di Luwu, untuk tetap tekun dan taat menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai diaken, bahkan sebagai pengurus PLK. Biarlah kami semua tetap setia untuk menjalankan tanggung jawab yang sudah dijawab di hadapan Tuhan, sekalipun dengan apa yang kami hadapi sekarang ini. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berpegang teguh pada janji-Mu, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan terus menolong kami. Tuhan akan terus memegang dengan tangan kanan yang penuh kuasa, sehingga dalam kehidupan ini
kami akan menikmati pengharapan kami yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa dalam persekutuan jemaat yang sekarang ini yang sudah diperdengarkan. Saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, bahkan dalam masa penyembuhan. Tuhan Yesus, kami percaya kerinduan mereka dan keluarga, agar supaya saudara-saudara kami yang sakit ini diberikan kesempatan untuk menikmati hidup dengan tubuh yang sehat, agar mereka boleh beribadah di masa yang akan datang. Tapi itu Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Kami juga merindukan bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati ketambahan usia dalam minggu yang berjalan ini, yang sudah disebut-sebutkan. Tuhan, biarlah mereka yang menikmati ketambahan usia setahun ini mampu menyadari bahwa kehidupan ini ada hanya karena Tuhan, dan benar-benar mereka akan mengembalikan hormat dan kemuliaan dari kehidupan mereka untuk Tuhan sendiri. Kami juga berdoa Tuhan, saudara-saudara kami yang berada di luar daerah, yang sudah disebut-sebutkan. Sungguh luar biasa Tuhan perpisahan dengan keluarga. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Biarlah keluarga yang terpisah ini, baik yang berada di luar daerah dan yang berada di Gorontalo, keluarga yang ditinggalkan, biarlah Tuhan dengan kasih-Mu Engkau jaga lindungi mereka, agar mereka tetap kuat di dalam iman, agar mereka tetap berpengharapan bahwa satu waktu kelak Tuhan akan pertemukan mereka dengan tidak ada kurang sesuatu apapun. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan keluarga Bilangan Daeng Kule, bagaimana mereka telah mengembalikan sampul syukur. Tuhan, kerinduan keluarga Bilangan Daeng Kule dengan tantenya mereka hadapi di Gentuma, dengan apa yang mereka hadapi di tengah-tengah keluarga, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati keluarga ini tetap hidup rukun, suami istri, orang tua dengan anak-anak. Terima kasih, kami juga berdoa bagi orang Bapak Ibu yang usia indah, lanjut usia. Tuhan tolong kiranya yang sudah disebut-sebutkan, yang pada saat ini diperdengarkan bahwa keadaan rawan virus ini adalah bagi yang telah usia indah. Tetapi kami percaya tidak ada kekhawatiran, ketakutan sedikit pun, karena kematian itu tidak memandang usia. Kematian itu berasal dari Tuhan, dan Tuhan telah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan masih memberikan kesempatan kiranya bagi orang tua kami untuk mampu menjalani masa usia indah ini dengan sehat walafiat, dengan kekuatan iman semakin ditambah-tambahkan, sehingga ketenangan, kedamaian terus menjadi bagian mereka. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi pemerintah kami, tingkat pusat, daerah, sampai ke desa-desa. Tuhan, kami percaya pemerintah kami Tuhan pakai menjadi alat-Mu. Dengan semua apa yang menjadi peraturan pemerintah sekarang ini, biarlah warga masyarakat boleh dapat mengikutinya, sehingga dapat memutus rantai virus corona ini. Kami meyakini Tuhan, ada waktunya. Badai pasti berlalu. Ada waktu yang Tuhan akan jawab bahwa ada sukacita kami semua bersama-sama dengan dunia ini boleh kembali dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa. Itu pengharapan kami Tuhan. Tapi semuanya kehendak-Mu lah yang jadi. Terimalah kami Tuhan menurut anugerah-Mu. Mohon ampun dosa dan salah kami, doa ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami
Doa suci kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri. Kita akan akhiri persekutuan ibadah Pentakosta pada pagi hari ini dengan menyanyikan bersama-sama klik 335. Klik 335. Pengutusan dan berkat, pergilah saudara-saudaraku, jadilah saksi bagi dia melalui perkataan dan perbuatan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Shalom, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Bersama dengan seluruh jemaat yang ada menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Emeritus Atua Budiman SPD yang telah berkenan memimpin ibadah kita saat ini, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahkan telah mendoakan kita semua. Kiranya Tuhan memberkati keluarga hambanya, suami, anak-anak, dan cucu. Juga ucapan terima kasih
kami sampaikan kepada seluruh jemaat yang telah berkenan mengikuti ibadah saat ini, ibadah minggu yang dirangkaikan dengan ibadah Pentakosta atau Hari Ketuaan Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita semua terus mengalami kesehatan dan kekuatan. Mari kita tetap laksanakan apa yang menjadi himbauan pemerintah sehingga kita pun dapat berkontribusi untuk bersama-sama dalam upaya memutuskan penyebaran virus corona. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Salam.